saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan membuka firman Tuhan saat ini dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, sebab kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Demikianlah saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca ini menyikapkan tentang pergumulannya akan dosa dan bagaimana kemudian orang hidup benar menurut Allah. Sedang saudara-saudara yang Tuhan kasih, ia berbicara tentang dua hal di sini, yaitu hidup menurut kedagingan dan hidup menurut Roh Kudus. Nah, kita akan mengenal saudara-saudara hidup menurut kedagingan dan hidup menurut Roh Kudus seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Berbicara mengenai Roh Kudus, saudara-saudara, kita mengenalnya di hari Pentakosta yang terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, atau 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Pentakosta disebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Lalu apa itu Roh Kudus? Kata Ibrani disebutkan sebagai ruah, dan Yunani disebutkan sebagai pneuma, yang berarti nafas atau angin. Saudara-saudara, Roh Kudus ini dilambangkan dengan berbagai macam. Ada yang dilambangkan dengan merpati, lidah api, dan saudara-saudara ini menandakan betapa kuasa Allah tidak terbatas. Dan jika digabungkan dengan kata kudus, maka kuasa itu menjadi kuasa Sang Ilahi yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahkan Roh Kudus atau Roh Allah juga adalah Roh yang menciptakan alam semesta, yang menghembuskan kehidupan dalam hidup manusia. Roh Agus juga adalah Roh Kristus, Roh penghibur, Roh yang mempersatukan antara kita dengan Allah. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih,
Roh Kudus itu ternyata menjadi roh yang membimbing orang beriman, baik secara individu maupun secara komunal, mengaruniakan berbagai karunia kepada manusia dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau dahulu Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, seperti kepada para nabi, para rasul, maka sejak hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya yang percaya kepada Yesus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dan Efesus 1 ayat yang ke-13. Roh Kudus, saudara-saudara, menghendaki kita menjadi orang-orang yang kudus, yang dipimpin dan mengarah kepada kekudusan. Karena setiap orang yang percaya kepada Roh Kudus harus membuang dosa, dan ini sebagai sebuah kunci dari peran Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita dalami lebih dalam. Misalnya dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika hidup menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menunjuk konsekuensi kehidupan orang percaya. Orang percaya harus memilih hidup menurut daging yang membawa kepada kematian, atau hidup menurut Roh Kudus, Roh Allah yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, apa itu perbuatan-perbuatan Roh Allah dan perbuatan-perbuatan daging? Perbuatan menurut Roh Allah atau Roh Kudus mempunyai banyak istilah. Ini menjadi konsekuensi dari pemaknaannya. Demikian saudara-saudara. Ada yang mengatakan hidup menurut Roh Allah atau Roh Kudus adalah hidup oleh iman, hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, hidup baru menurut kehendak Allah atau menurut perintah Allah. Nah, saudara-saudara, hidup menurut Roh Kudus adalah salah satu ungkapan cara hidup yang menggunakan iman. Roh Kudus datang kepadanya melalui pewartaan firman Tuhan, membuat nasihat yang mengajarkan nasihat, mengajarkan penghiburan, bahkan menyampaikan teguran. Kemudian dengan sukacita, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan melakukan apa yang disampaikan oleh Roh itu dalam hidupnya. Misalnya dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian juga dalam Galatia 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita melihat sekarang dengan kata lain bahwa hidup menurut Roh adalah hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Apa yang hidup berdasarkan kasih karunia Allah itu? Contohnya, kalau kita melihat misalnya ketika bagaimana Yesus Kristus mengerjakan penyelamatan bagi kita di kayu salib. Ia mengampuni dosa kita, Ia membenarkan kita, menguduskan kita, memberikan kepada kita segala berkat di dalam surga. Ia membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Ia menyembuhkan segala penyakit. Ia menjadikan kita anak Allah. Bahkan kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan masih banyak lagi. Bahkan segala janji Allah yang baik dalam Alkitab telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus, tertuang dalam Roma 8 ayat 32. Jadi betapa pentingnya hidup menurut Roh Kudus. Lalu saudara-saudara, apa itu hidup menurut daging? Hidup menurut daging berarti hidup menurut keinginan hawa nafsu, dengan melakukan berbagai perbuatan dosa. Lalu apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hawa nafsu itu saudara-saudara bisa berupa pengetahuan, kehausan akan kekuasaan, namun pada umumnya dihubungkan dengan hawa nafsu seksual. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang yang menuruti hawa nafsu hakikatnya mencari kenikmatan semu dan kepuasan sesaat saja, tanpa berpikir panjang akibatnya, walaupun harus rela kehilangan kebahagiaan kekal di surga.
Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, mengapa Allah menciptakan manusia dengan ditambahkan hawa nafsu? Bahwa hawa nafsu diciptakan ada pada diri manusia sebenarnya guna menjaga kelangsungan hidupnya. Sebab kalau tidak ada nafsu makan, minum, dan nikah, tentu manusia akan mati dan punah. Karena itu ia tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hawa nafsu mendorong manusia meraih perkara yang diinginkannya, sedangkan Roh Kudus mencegahnya dari perkara yang mengagungkan, melakukan, dan memujanya secara berlebihan. Artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, menurut firman Tuhan, kedua unsur ini penting walau seringkali bertentangan. Manusia diciptakan daging, kemudian dihembuskan nafas kehidupan atau roh kehidupan atau Roh Kudus. Manusia tanpa roh namanya mayat, dan manusia tanpa daging namanya hantu. Jadi manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki keduanya, ada daging dan ada roh di dalam hidupnya. Maka tidak selayaknya kemudian hawa nafsu sebagai sifat kedagingan manusia itu dicela atau dipuji secara mutlak tanpa pengecualian. Memang saudara-saudara, tidak semua hawa nafsu itu jahat atau jelek. Namun bila tidak terkendali, maka itu yang berbahaya. Kita bisa tergelincir dan jatuh ke dalam kubangan dosa yang dalam. Ibarat api, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Api jika kecil maka dia menjadi kawan, tapi api yang besar menjadi lawan. Oleh sebab itu kita harus mengendalikan. Ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu tidak bisa berhenti untuk memuaskannya, maka itu menjadi sangat tercela karena dominan bahaya yang ditimbulkan. Kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan ini sangat menelantarkan hidupnya di kemudian hari. Yang sering terjadi, saudara-saudara, manusia mengikuti hawa nafsu tanpa batas, dan ini celaka. Harus disadari bahwa hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, saudara-saudara yang Tuhan kasih, harus diwaspadai, tidak selamanya berada di dalam kebaikan. Dan bahkan ada yang harus dimatikan menurut Kolose 3 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Lalu bagaimana saudara-saudara cara memutuskan hawa nafsu yang jahat ini? Tetapi sekarang, lanjut dari kitab Kolose tadi. Buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah hawa nafsu. Jika demikian, saudara-saudara, apakah kita bisa hidup menurut roh sepenuhnya sepanjang waktu? Sebenarnya bisa, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih. Kita bisa menikmati hidup di dalam roh atau menurut Roh Kudus sepanjang waktu, jika roh itu ada di dalam diri kita. Dalam Roma 8 ayat ke-9. Yang perlu kita lakukan adalah mengetahui, percaya, menerima, dan menikmati segala hal yang telah Tuhan Yesus sediakan untuk kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup menurut roh sama dengan hidup di bawah kasih karunia, bukan dengan usaha dan kekuatan sendiri. Tetapi kita harus memahami bahwa kita harus menyesuaikan diri kita dengan segala yang telah diselesaikan oleh Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita saat ini. Jadi apakah hawa nafsu adalah lawan atau kawan dalam kehidupan yang harus berbuah ini? Dalam menjalani hidup, saudara-saudara, hawa nafsu yang terpuji itu ibarat teman perjalanan bagi kita, sedangkan hawa nafsu yang tercela adalah musuh bagi kita.
Itulah yang bisa kita pahami melalui firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita masuki doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan melakukannya, supaya hidup kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Begitupun ya Tuhan, dalam syafaat pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing, untuk segala pergumulan di dalamnya. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam rumah kami, memberikan segala pertolongan yang kami perlukan. Kami secara khusus berdoa untuk anak-anak kami sekalian, berkati mereka hidupnya, bahagiakan mereka, dan kebahagiaan sejati berasal dari Tuhan saja. Tuhan yang akan memberikan itu sekalian buat hidup mereka. Demikian juga untuk setiap orang tua kami doakan Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam kehidupan orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan indah yang boleh kami bangun bersama di rumah-Mu yang kudus, khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa tetap terus bersama-sama bersekutu dalam ibadah-ibadah di rumah yang kami lakukan. Dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan dimanapun kami beribadah. Bapa dalam surga, kami juga merindukan untuk bisa berkebaktian kembali di gereja. Tuhan yang akan menolong kami, memimpin kami pada waktunya nanti, agar semua yang telah dipersiapkan oleh majelis jemaat, pengurus komisi yang ada, bisa menolong kami untuk beribadah bersama-sama dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Jauhkanlah bangsa ini dari hal-hal yang tidak baik, dari perpecahan ataupun hal-hal yang akan menghancurkan, memisah, mencerai-beraikan bangsa ini. Tuhanlah yang akan menolong para pemimpin bangsa dalam mencegahnya. Demikian pun dalam penanganan pandemi COVID-19, Tuhan juga lah yang akan menolong supaya pemerintah bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.